Hai teman-teman, langsung aja saya hari ini itu mau ngajak teman-teman cara bikin blini, yaitu salah satu makanan khas Rusia. Di sini tanpa tepung, tanpa gula, tanpa minyak, dijamin sehat, rendah kalori. Jadi teman-teman simak aja ya videonya. Bahan-bahan yang diperlukan itu cuma 5. Iya benar, cuma 5 teman-teman. Yang pertama itu ada 80 gram oatmeal yang udah di blender. Jadi tepungnya itu kita ganti dengan oatmeal. Kemudian ada 17 gram tepung maizena atau tepung jagung. Kalau teman-teman lagi nggak ada juga pakai tapioka juga boleh. Ini fungsinya itu supaya lebih elastis teman-teman. Jadi waktu kita balik blininya itu nggak rusak atau nggak sobek. Kemudian 1 butir telur. Ini kita pakai semua, putih sama kuningnya. Dan sedikit garam di sini. Ini ada totalnya itu 380 ml. Ini 160 ml-nya itu air suhu ruang dan 160-nya lagi itu suhu ruang juga. Jadi totalnya 360. Di sini kita nggak pakai gula, kita nggak pakai minyak teman-teman. Oke, ikutin langkah selanjutnya ya. Pertama kita masukin telurnya, 1 butir telur. Kita pecahin kayak gini. Kemudian kita aduk. Jadi di sini juga nggak perlu mixer teman-teman, pakai gini doang. Kemudian itu kita aduk kayak begini teman-teman. Mau pakai spatula juga boleh, pokoknya pakai yang ada aja. Saya adanya sendok, ya udah saya pakai sendok. Oh ya jangan khawatir, ini ntar ngegumpel kayak begini tuh, ini nggak apa-apa. Udah kayak giniin. Sekarang kita ambil campuran susu sama airnya, terus dimasukinya setengah aja, nggak usah sekaligus. Tuh kayak begini, setengah. Kemudian masukin lagi selanjutnya air beserta susu yang tadi, yang sisanya tuh aduk terus. Pokoknya diaduk aja tuh. Kalau ada ngegumpel kayak gini teman-teman bisa giniin ke pinggir-pinggir mangkok. Nah kurang lebih tuh sampai kayak begini teman-teman tuh. Setelah itu teman-teman kita tutup pakai wrapping wrap kayak begini, atau teman-teman bisa tutup aja pakai piring atau pakai apa aja yang bisa nutupin gitu loh. Lalu itu kita masukin ke dalam kulkas kayak gini teman-teman. Itu kita diamin sekitar minimal 30 menit. Lebih dari 30 menit juga itu nggak masalah sama sekali. Setelah semalaman, ini bukan 30 menit lagi tapi semalaman saya biarin, saya dinginin dalam kulkas. Sekarang langsung kita masak. Oke, jadi ini adonannya yang saya diemin semalaman. Nih, ini jadinya kayak begini teman-teman tuh. Sekarang kita aduk tuh kayak begini. Ini jadi slimy kayak gini teman-teman. Tuh kita aduk-aduk kayak begini sampai dia menyatu lagi tuh adonannya, yang susunya sama air itu menyatu lagi dengan oatsnya tadi tuh. Nih, sampai kayak begini teman-teman tuh. Nah sekarang kita siap-siap buat masak. Oh iya teman-teman, ini saya pakai yang khusus buat blini, ini yang anti lengket gitu. Tapi kalau teman-teman nggak punya yang sama persis kayak begini, nggak perlu khawatir. Kalau selama teman-teman punya ada teflon yang biasa gitu, yang anti lengket, itu tetap bisa dipakai. Cuman beda di ukuran aja teman-teman. Kalau ini kan ukuran yang blini orang Rusia itu ya segini, mereka jadi ada yang khusus buat blini, makanya saya pakai ini. Kemudian itu teflonnya kita panesin dulu pakai api sedang cenderung kecil, tapi jangan terlalu kecil juga. Terus yang teman-teman perluin itu sedikit minyak. Di sini saya pakai olive oil gitu. Kalau teman-teman ada minyak kelapa itu lebih bagus teman-teman, karena itu lebih sehat. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa sih. Tuangin itu ke pinggirannya kayak begini, jadi biarin dia meresap kayak begini tuh. Kalau kita simpannya di tengah, itunya adonannya di tengah, itu bakalan agak susah jadi rata tuh. Kalau di samping kan dia bisa kayak begini. Jadi kita biarin lagi, letakin lagi sekitar sampai pinggirannya itu udah mulai kering. Itu tandanya dia udah bisa banget. Ini kan udah kering tuh teman-teman, bisa lihat tadi juga udah saya cek. Jadi kita balik aja. Di sini saya nggak pakai teknik apa-apa, ini nggak terlalu panas sih menurut saya. Jadi kita tinggal gini aja. Tuh, balik.
Udah deh, ditungguin sekitar 30 detik gitu kita bisa angkat. Ini udah matang teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung angkat aja kayak begini. Dan cara tuh kayak begini. Kain lap kayak begini teman-teman, jadi itu kita basahin dikit sampai lembab kayak begitu. Jadi kita peras sampai sebisa mungkin itu airnya udah nggak terlalu banyak, atau kalau bisa sampai kering. Masih ada adonan yang lain, jadi selama kita masak itu kita bisa tutupin kayak gini. Ini tuh fungsinya supaya dia tetap lembab. Udah deh, udah matang semuanya teman-teman. Tuh. Ini adonan yang kita bikin itu dapatnya itu sekitar 8 lembar. Tuh. 8 atau 9 gitu. Bisa juga sampai 10 teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat hasilnya itu tuh. Nggak mudah sobek sama sekali tuh. Elastis banget. Tuh. Sekarang kita biarin dulu beberapa saat sambil kita tutup. Oke, dan itu kalau untuk sarapan biasanya kita bisa pakai ini. Pakai isiannya apa aja. Yang sekarang saya bikin yang rasa asin dulu. Di sini kita pakai telur dadar atau scramble egg. Ini satu aja saya pakai, satu telur gitu. Kemudian kita kasih parutan keju secukupnya sesuai selera. Tuh kayak begini kan. Setelah itu kita lipat kayak begini tuh. Nah, dan saya suka saya balik kayak begini. Jadi pas makan nggak belepotan gitu. Saya mau bikin yang manis, saya suka yang manis. Jadi ini saya kayak ini aja toppingnya. Ini saya ada strawberry yang frozen gitu yang beku. Jadi rencananya tadi saya mau bikin selai gitu teman-teman pakai madu, tapi gak jadi ya udah saya pakai ini aja, saya potong. Setelah itu kita lipat sama bentukannya kayak begini, gini dulu, baru dilipat kayak begini. Tahu biasanya mereka itu makannya cuman kayak gini doang. Digulung-gulung, terserah ini mau gulungnya kayak gimana. Tuh kayak begini. Ini teman-teman, terus dicocolin ke madu kayak begini aja. Selain pakai madu, mereka juga biasa pakai ini. Di sini bilangnya smetana, bahasa Rusianya itu artinya sour cream atau krim yang asem gitu loh, kayak yogurt yang Greek yogurt gitu teman-teman. Tuh dicocol kayak gini. Udah ya.